Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gue mau kasih tahu nih ke kalian nih, mungkin udah pada nggak asing ya tentang jasa inspeksi kendaraan kayak gitu kan, jasa inspeksi mobil bekas. Yang mana jasa-jasa tersebut itu emang cukup ngebantu kita dalam untuk pengambilan keputusan kita ini jadi atau enggak sih mau beli mobil ini gitu kan. Karena mungkin sebagian dari kita sedikit banyak ada yang kurang paham tentang kondisi mobil bekas kayak gitu kan, tentang masalah kondisi mesinnya secara umum, masalah bodinya, bahkan mobil ini tuh bekas tabrak atau enggak, bekas banjir atau enggak. Mungkin sebagian dari kita ada yang kurang begitu paham gitu kan, walaupun mungkin udah banyak video yang beredar di YouTube gitu kan, kayak kita ngasih tahu edukasi ke kita, oh begini loh mobil bekas tabrak tuh ciri-cirinya, mobil bekas banjir tuh seperti ini loh, terus kalau ada mesin yang abnormal tuh yang paling pertama bisa kita deteksi tuh begini loh gitu kan. Mungkin sudah banyak, cuma kan nggak semua dari kita itu bisa langsung paham gitu ya, karena memang untuk bisa memahami hal-hal tersebut itu memang dibutuhkan jam terbang gitu ya teman-teman. Nggak yang kita lihat YouTube langsung bisa kita praktekin gitu kan, nggak mungkin kan. Nah makanya jasa inspeksi ini tuh biasanya dibutuhkan banget nih, apalagi buat teman-teman yang berencana mau beli mobil untuk pertama kalinya, mobil pertama gitu kan, atau mungkin sibuk nggak ada waktu gitu kan, mau mampir-mampir ke showroom, mau ngecek-ngecek sendiri ke showroom. Nah teman-teman bisa pakai tuh jasa inspeksi itu. Nah salah satunya di sini gue mau kenalin ke kalian nih jasa inspeksi yang ya sebenarnya udah agak cukup lama, cuman mungkin baru promosinya mulai digencar-gencarin lagi gitu. Itu adalah Inspek ID teman-teman. Nah teman-teman kalau mau pakai jasa Inspek ID, nanti gue kasih kontaknya di kolom deskripsi di bawah. Nah jadi di sini gue mau jelasin Inspek ID itu sebenarnya jasa inspeksi yang seperti apa sih gitu kan. Oke, jadi Inspek ID itu yang pertama. Nah, ini emang udah wajib banget dimilikin sama semua seluruh yang punya jasa inspeksi mobil ya. Yang pertama itu independen, teman-teman. Nah, jadi untuk independensi itu sendiri, ini tuh emang sangat amat diperlukan untuk jasa ini. Karena nggak menutup kemungkinan, misalkan nanti kita bisa diintervensi sama dealer, diintervensi sama si pemilik mobil gitu kan. Oh mas, mobil saya bagusin aja dong biar jadi dibeli nih gitu kan. Nah nanti adalah komisi kayak gitu kan. Nah itu kita paling menghindari hal-hal seperti itu, dan itu bener-bener integrity yang nomor satu yang harus kita jaga teman-teman. Masalahnya itu udah masalah kejujuran dan kepuasan si pelanggan yang nanti akan membeli mobil ini juga. Jadi makanya kita tuh kasih reporting, kita kasih ulasan tentang mobil ini tuh bener-bener sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oke, gitu, selanjutnya untuk masalah pemeriksaan mobil, kita itu pemeriksaannya tentunya akan secara menyeluruh ya kan, menyeluruh. Jadi mulai dari eksterior mobil, interior, kaki-kaki, ban, sampai kita pengecekan ke indikasi mobil ini bekas tabrak depan, samping, atau bahkan terguling, bekas banjir, pemeriksaan mesin secara umum. Nah untuk pemeriksaan mesin ini kita tuh sebenarnya hanya secara umum ya teman-teman, karena kita kan nggak bisa mengetahui pasti kerusakan mesin itu kalau memang nggak dibongkar gitu kan. Paling secara umum ya kita dari scan OBD, dari hasil scan OBD di situ ada deteksi fault code apa aja, terus dari suara-suara abnormalnya segala macam. Mungkin secara umumnya seperti itu ya, dari kebocoran-kebocoran. Cuma kalau misalkan ada suara kasar nih, kita tentunya sebagai inspektor memang nggak bisa secara gamblang kita nentuin, oh ini stang sernya yang rusak, oh ini pistonnya yang harus diganti. Kita nggak bisa, karena itu memang harus dibongkar dulu baru ketahuan gitu ya teman-teman. Kecuali memang montir-montir yang jam terbangnya udah tinggi, jadi dari suara aja udah kedengeran gitu mungkin. Cuma yang jelas sih kita kalau sebagai inspektor itu memang nggak bisa bener-bener memvonis mesin ini rusaknya apa, transmisi ini rusaknya apa. Kalau memang itu emang harusnya tuh harus dibongkar dulu baru ketahuan. Mungkin kita secara umum kita memprediksi aja lah mungkin ya kan, oh ini kayaknya ininya kayak gitu kan. Cuman untuk secara pastinya tentunya ya dibutuhkan pembongkaran dan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui kerusakan sedetail itu gitu. Jadi kita paling kondisinya itu pengecekannya hanya secara umum aja gitu ya teman-teman.
Dan lagi kita juga pengecekan interior juga secara keseluruhan, dari mulai apa namanya, kondisi jok-jok, door trim, sealer-sealer karet-karet tepian pintu, plafon, sama fitur-fitur yang ada di dalamnya juga nih teman-teman nih. Kayak misalkan apanya, fungsi-fungsi elektrikalnya apa segala macam. Nah, oke, jadi pemeriksaan interior kita juga pasti inspeksi semuanya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Mulai dari sealer-sealer pintunya, kualitas apa, kulit jok, dia walaupun yang apa namanya, yang kulit maupun yang fabric semuanya kita periksa semua. Terus dari apa namanya, fitur-fitur interior, tombol-tombol semua, fungsi-fungsi elektrikal, mekanikal semuanya kita inspeksi semua. Oke, kita lanjut nih. Jadi setelah pemeriksaan eksterior, interior, fungsi-fungsi elektrikal yang ada di dalam interior kayak power window, electric mirror, pokoknya semua fitur itu nanti kita cek fungsinya berfungsi atau enggak, ada error atau enggak, ada rusak atau enggak, ada malfungsi atau enggak, nanti di situ kita report semua. Dan tentunya nggak luput dari pemeriksaan kita juga, kita akan memeriksakan underbody ya teman-teman ya, underbody belakang, underbody depan, tengah, kita cek di situ, kita deteksi untuk apa, analisa mobil ini bekas tabrak belakang atau enggak, bekas tabrak depan atau enggak. Dan tentunya untuk bagian ban, velg-velg, sampai kolong-kolong spakbor kayak gini nggak bakal luput dari pemeriksaan kita juga. Semuanya pasti bakal kita cek. Jadi kalau kayak ban aja nih, contohnya nih, ketebalan bannya itu nanti kita cek, kita ada alatnya sendiri. Dan untuk tahun produksi ban nanti kita juga masukin ke report ya, karena ban tebel itu belum tentu bagus juga. Kalau walaupun bannya tebel, kalau tahun produksinya udah tua, udah kadaluarsa, ya kurang lebih sekitar 5 tahunan lah, itu kondisi karetnya juga udah nggak bagus kan. Jadi kalau misalkan, oh pak bannya masih bagus nih, masih tebel, ya kita harus cek dulu tahun produksinya tahun berapa gitu kan. Kalau misalkan terlalu jauh tahunnya, terlalu lama, ya itu sebenarnya kualitas kompon dari bannya juga udah nggak bagus, walaupun itu bannya masih tebel gitu teman-teman. Terus kita juga pasti bakal cek apa namanya, kondisi velg, ketebalan kampas rem. Kalau yang mobilnya udah disc brake depan belakang, mungkin kondisi piringan cakramnya kayak gimana, udah bergelombang atau belum, nanti itu juga kita akan masukin ke dalam report teman-teman. Pokoknya bisa dibilang hampir seluruh bagian mobil itu kita inspeksi, kurang lebih hampir 170 sampai 200 titik inspeksi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi setelah pemeriksaan eksterior kita udah cek, interior udah kita cek. Nah, terus kita nggak bakal kelewatan juga, ini yang paling utama sih sebenarnya ya kan, mesin dan kaki-kaki gitu teman-teman. Nah, untuk kondisi mesin seperti ini, jadi seperti yang gue jelasin di pertama tadi ya, kita untuk mesin itu pengecekannya itu mungkin secara umum aja teman-teman. Mungkin kita lihat dari secara visual, di mesin ini tuh ada rembes oli atau enggak, terus dari suaranya ada suara ngelitik yang abnormal atau enggak, kita pengecekannya sebatas isu itu. Nah, cuma kalau misalkan ada suara yang bener-bener kasar nih misalkan, itu kita nggak bisa langsung memvonis itu kerusakannya ada di mana gitu, karena kan komponen mesin itu banyak ya. Jadi tentunya perlu pemeriksaan yang lebih dalam lagi di bengkel resmi atau di bengkel spesialis gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai inspektor mungkin hanya melaporkan kondisi aktual yang ada di mobilnya aja itu kepada konsumen. Kayak misalkan suara mesin kasar nih, ya kita report suara mesin itu kasar. Dan mungkin berdasarkan pengalaman kita nanti akan kita coba perkirakan kira-kira di mana nih yang penyebab suaranya kasar itu kayak gitu kan. Dan sama halnya juga seperti kaki-kaki teman-teman. Nah, kalau untuk kaki-kaki kita itu kan harus test drive ya teman-teman ya. Karena mungkin ada beberapa atau sebagian penjual itu mungkin yang agak keberatan, atau mungkin kita emang nggak boleh buat test drive mobilnya. Nah, untuk di inspek ID itu sendiri kita udah siapin alat khusus nih teman-teman. Jadi walaupun mobil itu nggak diizinin buat di test drive atau nggak memungkinkan buat melakukan test drive, kayak misalkan unitnya unit showroom nih, cuma unitnya itu ada di barisan paling belakang, kan nggak mungkin nih misalkan di depan itu ada 4 baris, kita harus keluarin dulu nih 4 mobil demi ngeluarin mobil yang lagi kita cek buat kita test drive, kan nggak mungkin juga kan. Makanya di inspek ID kita udah siapin alat khusus, yaitu dongkrak elektrik teman-teman. Jadi kalau misalkan mobil itu nggak bisa di test drive, minimal kita bisa cek kondisi kaki-kakinya itu dalam keadaan mobil berhenti statis gitu kan. Ya minimal kita bisa angkat sedikit mobilnya, jadi kita bisa lebih leluasa tuh buat kita goyang-goyangin T-rodnya lah, link stabilnya atau rodanya kita coba goyang-goyangin. Di situ kita bisa, ya minimal kita bisa sedikit menganalisa lah, daripada bener-bener mobil itu
plak cuman diem aja gitu, kita cuma goyang-goyangin setir gitu kan agak kurang maksimal ya. Makanya di Inspek ID kita udah siapin alat khusus nih. Nah nanti untuk alat-alat yang kita pakai untuk inspeksi itu nanti akan kita buat di video terpisah ya teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini sesuai dengan judul video kita, di sini kita kurang lebih kita mau memperkenalkan nih jasa inspeksi Inspek ID ke teman-teman semua seluruh Indonesia pokoknya. Dan untuk saat ini Inspek ID memang kita baru coverage areanya Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, plus Karawang. Nah mungkin kalau untuk Karawang agak ke sana, misalkan kayak daerah Cikampek masih bisa mungkin ya. Cuma kalau untuk udah ke daerah Purwakarta itu kita belum cover sampai situ sih teman-teman. Cuma untuk sementara ini yang udah pasti bisa kita cover itu Jabodetabek area. Tangerang juga, Tangerang kita udah bisa cover semua teman-teman. Nah mungkin untuk video kali ini sampai di situ aja ya teman-teman ya. Untuk video penggunaan alat yang Inspek ID pakai nanti kita akan buat di video selanjutnya teman-teman. Mungkin itu aja dari gua, Rizal Suwada dari Inspek ID, and see you next video.